Siapa di balik usulan ini menurut Anda? Ya, menurut saya bukan siapa di balik, tapi kalau kita bisa lihat aktor-aktor politik atau elit politik yang ada di dalam isu pemakzulan ini kan jelas ada kepentingannya Pak Jokowi dan Gibran, lalu Mhm. kemudian ada kepentingannya Pak Prabowo, lalu ada kepentingan militer juga melalui para purnawirawannya, forum purnawirawannya, dan ada kepentingan mungkin PDI Perjuangan kan gitu. Jadi ada beberapa kepentingan yang menonjol di balik aktor-aktor lain ya Mbak ya, selain aktor-aktor yang lain. Tapi kalau kita lihat kan bagaimana Pak Prabowo tidak kemudian secara tegas menolak atau kemudian lebih permisif, ya bisa kita bayangkan memang dinamika politik elit atau dinamika di istana kan selama ini memang agak aneh ya kalau dibilang bagaimana kita melihat Mas Gibran inisiatif-inisiatifnya dipotong seperti lapor Mas Wapres itu kan nggak seumur jagung. Lalu kemudian perannya juga lebih kecil dan kita melihat bagaimana mungkin Pak Prabowo masih berusaha dengan Pak Jokowi untuk Mhm. mencari keseimbangan politik yang baru di antara keduanya ditambah dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega kemarin kan ini membuat dinamika dan keseimbangan politiknya mungkin akan bergeser. Nah, Makanya memilih diam gitu, Mas Kunto. betul, betul. Akan lebih strategis buat Pak Prabowo untuk diam dan apalagi dia dibantu dengan isu ini kan bisa jadi istilahnya mungkin bisa jadi bargaining chip gitu buat Pak Prabowo kepada Pak Jokowi gitu untuk kemudian mungkin membicarakan soal apa orang-orang di dekatnya terkait isu Mhm. reshuffle menteri kan gitu yang kita tahu juga masih banyak orang-orang Pak Jokowi di kabinetnya Pak Prabowo kan gitu. Oke, kalau mappingnya kan gini ya Mas Kunto ya, kalau kita lihat di parlemen ya, 90% kan sebenarnya parpol ini dukung pemerintahannya Prabowo Gibran. Kalau kemudian sekarang muncul usulan pemakzulan, Anda membaca arah politiknya gimana? Khususnya untuk dukungan ke Gibran ya sebagai Wapres. Ya tampaknya satu kalaupun itu ada usulan pemakzulan tampaknya akan susah jadi agenda sidang gitu. Bahkan sebelum voting aja susah gitu kan. Karena ya kita tahu bahwa kekuatan eh, politik real di parlemen gitu kan masih didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang terpecah nih loyalitasnya. Mereka sama-sama mengatakan loyal ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan gitu Mhm. kan. Jadi nggak ada yang kemudian secara tegas, oh ya saya mendukung Pak Jokowi atau secara tegas mendukung Pak Prabowo. Mungkin kalau Jadi ini Pak gejolak yang Prabowo, akan segera redam gitu ya? ya saya pikir ya, tapi kecuali kalau Pak Prabowo punya punya maksud lain ya, terus kemudian dibiarkan dan dari situ keluar pemetaan, oh ternyata partai-partai ini yang nggak loyal ke saya dan lebih memilih Jokowi kan bisa jadi pemetaannya untuk selanjutnya akan lebih enak buat Pak Prabowo, Hmm. tapi dengan risiko yang sangat tinggi tentu Oke, saja. kalau dilihat dari resikonya berarti menurut Anda dalam situasi seperti ini, seberapa perlu Presiden harus mengomentari atau mungkin malah mengambil sikap jelas condong ke Gibran? Saya pikir semua politisi, elit politik ini paham bahwa ini transisi Mbak tadi soal equilibrium, mencari equilibrium atau keseimbangan yang baru sehingga mereka tidak akan buru-buru ambil posisi termasuk Pak Prabowo, termasuk PDI Perjuangan gitu. Semua komentarnya kalau boleh dibilang kita bisa prediksi mungkin sampai seminggu dua minggu ke depan akan normatif semua. Jadi ya, ini bagian dari konstelasi elit pertarungannya di balik layar yang kita nggak tahu gitu sih, Mbak. Menarik soal pertarungan, the $1 million question. Ini kalau ada unsur pemakzulan, biasanya ada sosok yang disiapkan. Menurut Anda, ini mengarahnya ke siapa? Ah, Nah, kalau soal sosok yang disiapkan tentu saya nggak tahu. Mungkin end game-nya bukan pemakzulan, tapi tadi end game-nya adalah equilibrium baru. Bahwa mungkin untuk membayar ongkos bahwa Mas Gibran tetap jadi wapres, Pak Jokowi harus mengorbankan beberapa menterinya. Kan itu Hmm. sangat mungkin. Jadi tidak selalu endingnya adalah memang mengganti gitu, Mbak. Jadi kita harus paham ini dalam konstelasi Oke, equilibrium. jadi kayak Cywar ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Koma Petang, Kunto Adi Wibowo,
analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran. Terima kasih, selamat petang Mas Kunto.